Kita lanjutkan kembali diskusi di dua sisi. Ini kan tadi semua udah rame ya, kalau begini, kalau begitu. Tapi kita lihat lagi nih sumbernya sebenarnya dari mana ini. Kita tampilkan dulu sebelum Bung Hensat, ini udah gatel kayaknya Bung Hensat nih, mau ngomong. Ini sebenarnya dari mana wacana pertama kali munculnya ini? MK jelaskan soal pernyataan Presiden 2 periode boleh jadi cawapres. Katanya awalnya dari MK, tapi dari siapa gitu kan ya. Nah kemudian hari ini akhirnya dikeluarkanlah itu konvers hari ini oleh jubir MK yang menyebutkan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan pribadi, tidak ada kaitannya dengan institusi, jadi murni pendapat pribadi. Nah ini saya mau nanya ke Bung Henry, apakah Anda melihat bisa menerima alasan ini bahwa ini pendapat pribadinya jubir MK nih, nggak ada terkait dengan gimana institusi? maksudnya dia resign pada saat ngomong? Bukan, di konteksnya dia hanya pendapat pribadi gitu loh. Tapi gimana orang jadi jubir MK kok? Apalagi yang dikomentari adalah tentang MK gitu. Jadi pendapat saya pada saat dia menjawab seperti itu tuh nggak ada urusannya sama pendapat pribadi. Yang pertama ada yang nyuruh, yang kedua dia kelepasan. Gitu. Ada yang nyuruh? Lah ini kan opini. Okay. Jangan-jangan ada yang nyuruh nih. Siapa makanya yang berkepentingan nyuruh kalau menurut Anda? Makanya kasihan menurut saya. Gara-gara Om Fajar ini, Om Fajar Laksono kalau nggak salah namanya. Jadi Pak Jokowi ke bawah-bawah kan, bosnya Pak Ngabalin. Ya kita juga, kita mau disclaimer dulu nih, kita ngundang Bung Fajar Laksono untuk malam ini. Yang paling kasihan justru ada iparnya Pak Jokowi kan yang orang MK. Ketua MK-nya ini jangan-jangan disuruh sama adik iparnya Pak Jokowi nih ngomong begini. Semuanya kan jangan-jangan tuh opini. Jadi persepsi apa opini jadi liar ya. Iya makanya akhirnya tadi kan begitu kita ngomongin institusi kepresidenan dan institusi wakil presiden, Pak Ngabalin marah langsung. Karena bosnya kan ini begini. Kalau saya sih memahami posisi Pak Ngabalin. Menjelaskan dengan baik gitu. Nah itu dia, makanya dia kan itu sudah kewajiban beliau ini membela. Kalau ada apa-apa pasti dibelain gitu karena tugasnya begitu. Enggak, ini saya tertarik nih dengan pernyataan Bung Hensat. Yang pertama tadi ada yang nyuruh, yang kedua kelepasan. Kelepasan ngomong. Kelepasan ngomong aja gitu. Oke. Sebetulnya kan ini kita juga sama-sama paham Pak Margarito Kamis, Pak Masinton, saya Bang Anggi juga paham kok nggak ada aturannya. Tapi saya masih tertarik, ada yang nyuruh, siapa yang nyuruh sih? Ya nggak tahu, makanya kan tadi saya katakan akhirnya gara-gara kelepasan tadi ada opini jangan-jangan yang ada yang nyuruh nih, yang nyuruh siapa? Jangan-jangan bosnya nih, ketua MK nih yang ipar. Mungkin seperti itu nggak Bung Ngabalin? Enggak pasti ya Bang Ngabalin ya, orang ini kan opini aja ya. Ini opininya Bung Hensat ini harus di challenge ini, katanya mungkin bisa jadi ada yang nyuruh. Kalau Anda melihatnya seperti itu nggak Bung Ngabalin? Makanya kalau orang-orang pintar itu kan bicaranya tentang referensi. Kalau orang-orang doktor, orang-orang pintar, orang-orang opinion leaders, ahli di DPR macam-macam kan bicaranya berdasarkan referensi. Nggak bisa pendapat orang per orang kemudian dijadikan menjadi rujukan. Kesian publik nanti karena kita tidak memberikan pembelajaran yang baik. Baca undang-undang tentang fungsi kedudukan masa jabatan presiden, wakil presiden. Gitu supaya jangan membuat wacana baru. Kan dari awal saya bilang, istana kami semua di sana tidak ada pikirkan apa-apa kecuali konsentrasi full bagi Bapak Presiden dalam menyelesaikan tugas-tugas dan program strategis nasional. Clear, selesai. Oke. Iya itu kan tugasnya Bang Ngabalin. Pak Ngabalin emang nggak ngomongin 3 periode kan, bukan dia yang pengen 3 periode. Misalnya begitu. Makanya sudah jelas itu tugasnya Bang Ngabalin adalah membantu menyelesaikan program-program strategis nasionalnya Pak Jokowi gitu. Nah tadi kan ditanya awalnya ini gara-gara apa sih, makanya mesti tanya tuh Pak Fajar tuh. Saya juga baca tuh siaran persnya. Dia bilang karena itu teks by WA, apa itu nggak bisa dijadikan rujukan gimana sih? Saya juga kalau jawab pertanyaan wartawan pakai WA. Dia berkomunikasi dengan wartawan by WA. Sebagai Fajar Laksono atau sebagai jubir? Ya itu harus dijelaskan. Nah ya, itu kan. Tapi kan jabatan itu melekat pada dia. Jabatan dia jadi sebagai jubir itu ini pendapat tidak pribadi. itu tidak bisa dikatakan pendapat pribadi. Tetap aja itu official. Sebagai orang MK. Oke. Perkara itu didiskusikan di dalam, direncanakan atau tidak itu soal lain. Tapi itu officially dari MK. Tapi biasanya nih saya sebagai wartawan nih Bung Margarito, saya akan ngomong ke narasumber saya mau nanya ini dong, ini bisa dikutip atau tidak gitu. Boleh saya naikkan berita atau tidak gitu. Tapi apapun itu, katakan Anda klarifikasi itu atau tidak begitu ya. Tapi begitu sudah keluar dari dia sebagai seorang juru bicara, official, nilainya official.
Karena itu Anda mesti tahu, saya ada dalam beberapa kasus, saya bilang gitu ya, beberapa kasus pada waktu itu ketika masih di Seknek itu ada satu kasus ramai pada waktu itu dan ada seseorang yang bicara agak sedikit lepas gitu, Pak Yusril itu tegur loh, Anda jangan begitu, begini loh, ada konsekuensi loh, gitu loh. Jadi ini mesti diketahui, suka atau tidak suka, apapun itu kita mesti mengatakan bahwa apa yang sudah keluar ini officially. Dan disinilah letak pentingnya beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa pertimbangkan kembali jabatan Pak Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sebentar, karena Bung Undang-Undang Dasar Margarito. cukup jelas. Oke, Undang-undang. walaupun udah dikoreksi loh hari ini benar-benar murni hanya pendapat saya pribadi, tidak ada embel-embelnya dengan institusi. Nggak usah lari kemana-mana. So, oke. Ya, tapi Lurus-lurus tapi saja tidak ngomong begitu tentang itu. materi Bentar. yang kita bahas. Kenapa Bung Abalin? Bicara aja tentang materi yang sedang kita bahas. Nggak usah melenceng ke sana kemari. Bener Bang, ini Ya, ya. materi yang kita bahas bicara Bang. materi. Oh ini ahli ini kacau juga nih ahli ini. Ini kan masih dalam rangkaian Ini kita bahas asal isu yang muasal isunya yang isu muncul keluar ini. karena- Tapi ini persoalannya mungkin persoalan kedisiplinan di Mahkamah, Nah, di Mahkamah Konstitusi. lah. Ya, Artinya ya. apapun jabatan Ya. strategis Ya, seperti ya. jubir itu Ya, harus dikasih guide-nya. harus dikasih dia guide-nya. tidak bisa nih karena persepsi publik nanti dikira itu Langsung, MK padahal putusan institusional MK itu Dulu adalah Mahkamah- putusan berdasarkan itu. persidangan. Ya, berdasarkan- ya, betul. Ya, Ya. putusan hakim Ya, gitu ya. ya, ya. Jadi bukan pendapat-pendapat. Ya. Ini justru jadi Iya. menarik Bung Masinton, kan di MK tidak ada persidangan yang berkaitan dengan Iya. cawapres, tidak ada berkaitan dengan putusan, Kenapa tiba-tiba tiba-tiba keluar muncul. Nah, Iya, itu mungkin yang jadi pertanyaan publik. makanya ya harus disiplin, tidak Disiplin boleh itu. melontarkan Ya. ya hal-hal yang sangat sensitif, apalagi nih tahun politik Nah, nih. kira-kira- Ini kira-kira bisa ada yang jadi nyuruh nggak? politisasi, Bang, jadi kencang. Ada yang nyuruh nggak Anda kira-kira? setuju nggak? Ada yang Bung nyuruh Henry? nggak Ada yang kira-kira? nyuruh katanya, menurut Anda? Ya kalau itu saya tidak melihat ininya lah, saya nggak tahu lah. Itu kan apa asumsinya Bung Henry aja, ada yang Spekulasi, nyuruh kali ini, spekulasi. ada yang ini Atau kali murni gitu ya. kelepasan gitu ya. Nah, atau memang ya bisa jadi kalaupun ada yang nyuruh siapa saya nggak tahu gitu ya. Atau mungkin mau melemparkan wacana. Nah, itu dia. Kepentingannya. Ya, itu Iya, dia. enggak, Nah, itu dia. kepentingannya jubir Tadi. melemparkan Itu wacana. ciri khas pemerintahan Kalau hari mau- ini. Kalau mau melemparkan Testing the wacana water. ya, makanya tadi juru bicara MK itu harus berhati-hati mengeluarkan pernyataan karena apapun MK itu adalah lembaga negara, institusi Mahkamah Konstitusi yang dia tidak boleh sembarang mengeluarkan pernyataan Oke. meskipun itu Tapi- pertanyaan wartawan atau apa Oke. gitu ya. Tapi ini justru tadi ada memancing apa tadi gaduh Melemparkan wacana wacana. itu kan. Kan kita tahu kan ada orang-orang jurnalis kan tahu siapa Walter Lippmann. Walter Lippmann yang penasihat Woodrow Wilson itu kan kerjanya melempar-lempar isu. Supaya kalau ada isu satu yang krusial di sana kita mau pindah dilempar ke sini, kita lari ke Oke, sini. Anda melihat itu juga terjadi saat ini? Tadi Bung Hensat Loh, loh. menarik tuh saya Nah, tadi ini, apa? ini Testing the water apa tadi? Ya, itu Iya, testing salah the water satu itu, salah ngecek satu nih. ciri khas pemerintahan Pak Jokowi dari periode pertama itu testing the water. Oke, tahan dulu. Lempar Bung aja, Abalin, cus, responnya gitu. Terus gimana? respon Nanti usai publik jeda gimana? tolong dijawab ya. Katanya kebiasaan pemerintahnya Pak Jokowi testing the water. Usai jeda dijawab sesaat lagi di Dua Sisi.